Pemirsa, kita lanjutkan acara kita. Sekarang saya mau ke Pak Taufikur Rahman Ruki dulu. Selamat malam, Pak Taufikur Rahman Ruki, Pak Ruki. Selamat malam, Bang Karni. Assalamualaikum. Senang juga ya teman-teman diskusi di sana sambil mengerjakan pekerjaan rutin. Ternyata asik juga. Pak Ruki, pasti udah dengar tadi diskusi di sini. Jadi pertanyaan untuk Pak Ruki adalah banyak yang kritik dari luar bahwa Pak Ruki masuk justru melemahkan KPK. Bahkan ada yang menyesalkan kenapa Pak Ruki harus ngomong bahwa KPK telah kalah. Ketiga yang disesalkan sekali adalah pengembalian atau pelimpahan kasus BG kepada Kejaksaan Agung. Mungkin Pak Ruki bisa jawab. Kritik itu juga disampaikan kepada Bang Karni. Iya, betul. Judulnya bukan Ruki datang, Ruki diserang. Ya. Tapi Ruki datang, Ruki ditantang. Ditantang yang benar. Yang benar sebetulnya. Terima kasih Saudara Refli atas koreksinya. Yang pertama mengenai pelemahan KPK tadi ya. Iya. Kalah KPK itu. Yang kedua, kenapa harus mengatakan kalah KPK? Ya, saya dari mulai kalah dulu ya. Kekalahan KPK itu bukan terjadi ketika saya sudah menjadi PLT. Kekalahan itu justru terjadi ketika masih pimpinan definitif. Yang saya maksud dengan kekalahan itu adalah ketika KPK kalah di dalam gugatan pra-peradilan oleh seorang tersangka, di mana pra-peradilannya kemudian menyatakan bahwa penetapan tersangka menjadi tidak sah. Itu adalah sebuah kekalahan kalau menurut saya, dan itu yang tidak boleh terjadi. Jadi dan ketika itu saya belum ada, saya masih berada di sana bersama-sama dengan teman-teman sekalian. Kenapa kau mesti kalah gitu? Tapi pengamat ternyata kemudian mengatakan, wah, Ruki yang kalah. Saya justru masuk menggantikan, mengisi tiga pimpinan yang lain untuk mengatasi kekalahan itu. Kenapa? Karena dua pimpinan yang lain terpaksa harus meninggalkan KPK oleh karena soal-soal lain yang tidak ada hubungannya dengan kehadiran saya. Jadi kekalahan itu bukan oleh saya. Saya mengatakan mengistilahkan itu kalah. Karena untuk kasus ini terpaksa kita harus menghentikan. Ya mohon maaf, ini pertama kali bahwa KPK kemudian dinyatakan kalah. Nah, tugas saya adalah bagaimana membalikan kekalahan ini menjadi sebuah kemenangan. Caranya melanjutkan pekerjaan-pekerjaan besar yang ditangani oleh KPK. Ya mohon maaf, ada 36 perkara yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 10 bulan. Dan perkara ini bukan perkara kecil. Perkara-perkara besar yang akan mendongkrak kembali image yang terbangun di kalangan publik karena kekalahan atas satu kasus ini. Mengapa 10 bulan? Karena 10 bulan yang akan datang, pimpinan KPK periode 2015 akan berakhir. Tentunya tidak dimaksudkan bahwa saya akan kemudian menjadi pemimpin KPK menjadi sampai 10 bulan. Buat saya, buat kami, pimpinan KPK, lebih-lebih saya yang usianya sudah 68 ini lebih cepat, lebih baik. Oleh karena itu harapan saya kepada teman-teman DPR, kepada segera dibentuk pansel supaya jangan sampai 10 bulan. Atau kalau memang berani, kalau memang Saudara Ajis mau mengatakan begitu, saya mengatakan kalau seandainya Perpu ini ditolak, maka saya akan dengan senang hati meninggalkan tempat ini. Cuma konsekuensinya bahwa tempat ini hanya akan dipimpin oleh 2 orang, yaitu Saudara Andan Panul Praja dengan Saudara Zulkarnain. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat berat untuk mereka. Jadi tidak ada sama sekali pretensi bahwa PLT pimpinan KPK yang 3 orang ini adalah orang-orang yang ingin sampai 10 bulan. Yang berikutnya, pimpinan KPK itu seperti kita semua tahu adalah kolektif dan kolegial.
apapun yang diputuskan oleh pimpinan KPK, tidak satupun one man show, tidak ada diambil keputusan tunggal oleh yang namanya Taufik Ruki. Tapi dia dibicarakan secara kolektif, kolegial. Apapun itu. Misalnya tentang diajukan PK atau tidak diajukan PK, penyerahan perkara ke kejaksaan, itu semuanya dilakukan secara kolektif dan tidak ada satupun dissenting opinion. Tapi mengapa saya kemudian yang diserang? Ya wajar, karena saya adalah ketua sementara. Sekarang saya ingin menjawab mengenai masalah PK. Mengapa tidak PK? Seharusnya pertanyaan ini ditujukan kepada pimpinan KPK definitif. Ketika pimpinan KPK yang definitif menerima kenyataan bahwa putusannya pengadilan dikalahkan, mereka berempat telah berdiskusi secara intens dan mendengarkan penjelasan-penjelasan dari para pakar. Kemudian mereka memutuskan untuk kasasi. Mengapa mereka tidak memutuskan PK? Karena mereka ini adalah para sarjana hukum semuanya, empat-empatnya. Bahkan ada seorang doktor hukum. Setelah mendengarkan para pakar, bahwa ternyata kasasi adalah sebuah langkah yang paling pas untuk mengatasi, untuk melawan, untuk menyatakan ketidaksukaan terhadap putusan pengadilan ini. Jadi mereka tidak memilih PK. Kenyataannya kemudian kasasi ditolak. Lalu kenapa tidak PK? Kenapa pertanyaan ditanyakan kepada saya? Mengapa tidak? Kepada kami pimpinan PLT KPK sekarang. Mengapa tidak ditanyakan kepada yang lalu? Mengapa tidak PK? Mengapa justru mengambil kasasi? Ini yang saya jelaskan mengenai mengapa PK, mengapa kasasi. Sekarang kami dipaksa untuk PK dengan mengatakan kalau setelah selesai kasasi maka kita PK. Jangan lupa, kami pun adalah para sarjana hukum juga. Bahkan ada seorang profesor yang mengatakan PK itu domainnya pada hukum pidana material. Sedangkan pra-peradilan itu adalah pada hukum pidana formal. Ini yang sulit untuk kita adukan. Di situ dikatakan bahwa yang berhak mengajukan PK adalah terpidana atau ahli warisnya. Siapa yang menjadi terpidana di sini? Itu masih tetap menjadi pergulatan, tetapi apapun yang terjadi, saya juga yakin sebagai seorang penegak hukum bahwa putusan PK ini menimbulkan kekacauan hukum. Oleh karena itu harus ada upaya hukum yang dilakukan. Nah, persoalannya bagaimana dengan penanganan kasus saudara BG yang jelas oleh putusan pra-peradilan dinyatakan bahwa saudara BG bukan subjek hukum dari KPK. Kenapa mesti dilibatkan kejaksaan? Jangan lupa bahwa KPK sendiri adalah alat negara penegak hukum. Dengan sebuah keyakinan bahwa apapun yang kita lakukan harus based on hukum, harus berdasarkan hukum. Kami punya undang-undang tersendiri. Ada pasal-pasal yang mengatur. Ketika kami menghadapi hal-hal seperti ini, maka kami punya mekanisme yang disebut pasal 44 ayat 4 dan ayat 5. Bahwa kami bisa menyerahkan penanganan kasus ini. Karena persoalannya setelah ini diajukan kasasi dan inkrah, terus mau diapakan? Apa mau disimpan aja di bawah meja? Tidak mungkin. Ada ketidakpastian hukum terhadap saudara BG. Maka kami mengambil keputusan untuk menyerahkan. Sekali lagi saya katakan, kami menyerahkan putusan itu kepada Kejaksaan Agung. Tentunya bukan penyerahan ece-ece, bukan penyerahan asal-asalan. Penyerahan yang didahului dengan sebuah expose. Menjelaskan kepada Kejaksaan Agung, begini loh kasusnya secara detail teknis. Dan ketika Kejaksaan Agung meminta kepada kita untuk menunjukkan berbagai dokumen yang diperlukan untuk mereka menangani kasus ini, kami serahkan itu sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung, tentunya dengan sebuah harapan bahwa penyelesaian perkara ini sesuai dengan hukum. Untuk meyakini itu, kami masih punya mekanisme lain yang disebut dengan koordinasi dan supervisi, di mana kami berhak dan berwenang untuk melakukan semua itu, tanpa harus mencampuri teknisnya. Itulah tentang PK, tentang kasasi, tentang segala macam. Nah, persoalannya sekarang pimpinan KPK ini berpretensi untuk berpikir lama. Menurut pikiran subjektif saya, 10 bulan ini terlalu lama untuk bisa keluar dari kemulut. Syukur-syukur kalau ada keputusan, ada kebijakan hukum dari pemerintah yang mengambil keputusan-keputusan yang bisa mempercepat keberadaan kami. Dengan demikian tidak ada lagi sengkarut mengenai masalah yang berkaitan dengan keberadaan saya terutama.
di KPK. Yang kedua mengenai Inpres, mengenai instruksi Presiden. Sudah benar apabila dalam Inpres tersebut tidak menyebut-nyebut KPK. Tolong diingat bahwa KPK adalah sebuah lembaga independen, sedangkan Inpres itu dikeluarkan oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan. Jelas kami akan menolak jika seandainya ada menyebut tentang hal-hal yang dilakukan oleh KPK. Kami hanya berkoordinasi dengan Presiden. Tetapi Presiden sebagai kepala negara tentunya memiliki kewenangan memberikan guidance tanpa mesti mengintervensi pelaksanaan tugas KPK. Oleh karena itu, benar sudah. Tetapi sekali lagi yang paling penting untuk menurut saya, pendapat saya pribadi, bukan Inpres, tetapi komitmen dari semua pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk mari kita bersama-sama memberantas korupsi. Inpres saja cuma akan di atas kertas. Jangan kita pernah menganggap bahwa dengan membuat undang-undang, dengan membuat Inpres semua masalah sudah selesai. No. Sebelum kita menunjukkan komitmen kita yang kuat tentang pemberantasan korupsi. Berikan kesempatan kepada kami 5 orang pimpinan KPK untuk menyelesaikan tugas secepat-cepatnya dengan prinsip lebih cepat lebih baik. Alhamdulillah kalau ini kami bisa segera meninggalkan C1 ini dalam waktu 3 bulan. Kalau memang harus 6 bulan apa boleh buat. Kalau harus 10 bulan saya hanya mengatakan alhamdulillah. Mari segera panitia seleksi membentuk kembali. Panitia seleksi kalau perlu dipercepat dengan Perpu apapun yang terjadi. Sehingga di dalam KPK ini betul-betul akan terbangun kembali atmosfer yang sehat. Atmosfer yang bagus. Sehingga KPK ini bisa kembali tough. Bisa kembali firm melaksanakan tugasnya. Saudara sekalian, kalau bicara tentang pelemahan KPK, ada sekurang-kurangnya saya lihat ada 3 hal yang harus diperbaiki dari KPK ini. Ini dari pengamatan saya sebagai orang yang ikut serta membentuk KPK mulai dari pembentukan undang-undangnya. Jadi kalau dibilang ada yang mengatakan bahwa saya kenal baik, maka mungkin saya lebih kenal baik lagi tentang KPK. Kelemahan utama adalah ketidaktegasan dari undang-undang yang memberikan hak kepada KPK untuk mengangkat penyidik sendiri. Undang-undang ini harus segera dirubah. KPK harus diberikan kewenangan untuk mengangkat penyidik sendiri. Undang-undang yang mana yang mau dirubah? Terserah. Sebab banyak sekali. Misalnya undang-undang perikanan saja sudah memberikan kewenangan kepada angkatan laut untuk penyidik. Apa salahnya kalau undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengangkat penyidik KPK. Dengan demikian tidak ada lagi ketergantungan KPK kepada kepolisian dan kepada kejaksaan dalam hal tenaga penyidik. Secara substansi memang belum ada pasal undang-undangnya, tetapi secara material dimulai dari pimpinan KPK Jilid 1 kami telah melangkah ke depan mempersiapkan para pegawai KPK untuk pada satu saat ketika kewenangan ini diberikan telah memiliki kemampuan. Pendidikan kami melalui pendidikan kejaksaan, pendidikan kepolisian, pendidikan lewat G-Select juga kami pernah diikut sertakan. Berbagai pendidikan di luar negeri kita sudah di-train betul. Dan ini berlanjut secara konsisten dari mulai pimpinan KPK Jilid 1, pimpinan KPK Jilid 2, dan Jilid 3. Sehingga satu saat ketika KPK diberikan kewenangan oleh undang-undang secara tegas bahwa kita berwenang mengangkat penyidik sendiri, maka kita sudah siap dan tidak tergantung. Kelemahan yang kedua adalah mengenai masalah implementasi dari kepemimpinan KPK yang kolektif dan kolegial. Ini tidak jelas aturannya harus seperti apa. Kemudian oleh karena itu persyaratan pimpinan KPK, saya sependapat tadi dengan saudara Refli juga. Pimpinan KPK sebaiknya orang-orang yang sudah mature, yang sudah matang, yang sudah selesai dengan urusannya sendiri, yang tidak menjadikan KPK sebagai panggung untuk meningkatkan popularitas dirinya dengan tujuan-tujuan tertentu. Saya tidak tahu bagaimana cara memilihnya, mungkin tapi yang paling penting di samping kompetensi, di samping integritas, masalahnya orang ini harus memiliki kematangan, harus memiliki kenegarawanan yang sangat bagus, sehingga KPK ini tidak akan dibawa kemana-mana, baik oleh orang dalam sendiri maupun dari orang-orang luar yang memang berkeinginan membawa KPK ke arah-arah tertentu dalam agenda mereka. KPK harus tetap berdiri dengan tegak menjadi sebuah institusi yang memiliki integritas dan tidak akan bisa diintervensi. Saya kira ini tantangan juga untuk saudara saya, saudara Aziz, dan teman-teman lain untuk tetap mengkritisi KPK. KPK ini jelas bagaimana perannya, bagaimana manfaatnya, dan bagaimana keberadaannya
selama 12 tahun terakhir. KPK ini yang menjadi motor pemberantasan korupsi. Karena itu, upaya-upaya pelemahan tentang KPK jangan pernah terpikirkan, jangan pernah dilakukan. Soal perkuatan dan komitmen saya kepada KPK, saya kira hak setiap orang untuk mempertanyakan. Tetapi apa yang telah saya lakukan bersama teman-teman yang lain menunjukkan bahwa kita dalam soal-soal ini, kami tetap memiliki komitmen yang kuat. Demikian Pak Karni, respon saya terhadap apa yang dilakukan oleh teman-teman. Terima kasih Saudara Refli. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ketua. Sampai ketemu di kesempatan lain. Selamat malam. Kita rehat sejenak pemirsa.